Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yesaya pasal 66. Pasal ini adalah pasal terakhir dari kitab Yesaya. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan gentar kepada firmanku. Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan kurban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi gemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengarkan hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyata. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang moduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus,
mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bangsa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa kurban dan wabah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan ditinggikan. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Mereka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah ke hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 24 merupakan bagian dari kitab Yesaya dalam Alkitab yang berisi pesan-pesan tentang penghakiman Allah terhadap umatnya yang tidak setia, serta janji-janji tentang pemulihan dan kebangkitan Sion. Pasal ini mengungkapkan tema-tema penting seperti yang pertama, ketidaksetiaan umat dan penghakiman Allah. Ayat-ayat awal pasal ini menunjukkan ketidaksetiaan umat Israel terhadap Allah. Mereka melakukan berbagai macam penyembahan berhala dan ritual keagamaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka menyembelih hewan untuk persembahan, tapi juga membunuh manusia. Mereka mempersembahkan korban sajian, tetapi juga mempersembahkan darah babi. Mereka mempersembahkan kemenyan, tetapi juga memuja berhala. Allah menyatakan bahwa Dia tidak membutuhkan rumah atau tempat berhentian karena Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia tidak membutuhkan manusia untuk membangun tempat baginya. Allah juga menyatakan bahwa Dia akan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Ini adalah konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka. Allah memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab. Dia berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka melakukan yang jahat di matanya dan lebih menyukai apa yang tidak dikehendakinya. Yang kedua, pemulihan Sion dan kebangkitan umat. Namun di tengah-tengah penghakiman, Allah juga menjanjikan pemulihan dan kebangkitan Sion. Allah akan memulihkan Sion dan umatnya akan mengalami kebangkitan dan kemakmuran. Sion digambarkan sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak-anaknya, yang akan memulihkan umatnya, dan mereka akan mengalami kelimpahan berkat dan keselamatan. Allah akan mengalirkan kepada mereka keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Mereka akan menyusu
akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Lalu yang ketiga, penghakiman terhadap musuh-musuh Allah. Allah juga akan menghukum musuh-musuhnya. Dia akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Dia akan melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyata. Allah akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Orang-orang yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, dan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik, serta tikus, mereka semua akan dilenyapkan. Firman Tuhan. Lalu yang keempat, panggilan untuk kembali kepada Allah. Pasal ini juga merupakan panggilan untuk kembali kepada Allah. Allah mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan Dia datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bangsa. Mereka akan datang dan melihat kemuliaannya. Allah akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Mereka akan memberitakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Mereka akan membawa semua saudara mereka dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan. Juga dari antara mereka akan Allah ambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Allah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan keturunan dan nama umatnya akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembahnya. Kesimpulan, Yesaya 66 ayat 1 sampai 24 merupakan bagian penting dari kitab Yesaya yang mengungkapkan pesan-pesan tentang penghakiman Allah terhadap umatnya yang tidak setia, serta janji-janji tentang pemulihan dan kebangkitan Sion. Pasal ini juga merupakan panggilan untuk kembali kepada Allah dan menerima keselamatannya. Pasal ini juga memberikan gambaran tentang masa depan ketika Sion akan dipulihkan dan umat Allah akan mengalami kebangkitan dan kemakmuran. Allah akan menghukum musuh-musuhnya dan akan membawa segala bangsa untuk menyembahnya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Inilah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Jika saudara merasa terberkati, saudara boleh share ke saudara, teman dan sahabat, sehingga mereka juga boleh merasa terberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati.